Tak baca tadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ya, kita semua diberikan izin oleh Allah untuk meneruskan kita punya siri 60 renungan terhadap berkisah dalam 60 siri hadis qudsi ya. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dari semua yang sekarang mengikuti, yang ada di wilayah Semenanjung ataupun di luar Semenanjung ataupun di Indonesia, Ustazah kita semua doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Syaj, hari ini kita bincang apa sayang? Nabi Ayub dan belalang emas. Dari tahu tajuknya hari ini kita masuk pada siri yang keberapa sayang? 8. Siri yang ke-8 yang bertajuk Nabi Ayub dan belalang emas. Ada yang pernah perhati atau tengok belalang? Siapa yang pernah tengok belalang? Ayo cakap. Adik dah pernah tengok belalang? Pernah tengok belalang? Pernah. Pernah tangkap juga? Pernah perhatikan belalang itu macam mana? Ya, pernah. Alhamdulillah. Belalang ada hubungannya dengan Nabi siapa ni? Ayub. Kalau semut hubungannya dengan Nabi siapa? Kalau semut dia berhubung dengan Nabi siapa? Nabi Uzair. Ada lagi selain itu? Tak ada ya. Jadi ada 2 hewan ya kita bincang ada dalam kisah hadis qudsi. Baik adik-adikku sekalian ya, alangkah baiknya kita perdengarkan sahabat kita membacakan kisah Nabi Ayub dan belalang emas dalam hadis qudsi. Okey. Boleh dibacakan Syaj? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis qudsi ke-8. Nabi Ayub dan belalang emas. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, Fanadahu rabbuhu ya Ayyubu alam akun agnaituka amma taro, yang bermaksud Allah memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku sudah memberimu kekayaan melebihi apa yang kamu dapatkan itu? Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah, pada suatu hari Nabi Ayub sedang mandi di sebuah sumur.
Perigi ya. Bunyi. Umur tuh perigi. Busana. Busananya, bajunya atau pakaiannya. Bajunya dia tanggalkan. Tiba-tiba seekor belalang emas jatuh. Nabi Ayub pun menyembunyikan belalang emas itu ke dalam bajunya. Allah memanggilnya, "Wahai Ayub, bukankah aku sudah memberimu kekayaan melebihi apa yang kamu dapatkan itu?" Nabi Ayub pun menjawab, "Benar wahai Rabb, demi kemuliaanmu, tetapi aku belum merasa cukup untuk mendapatkan berkahmu." Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, kawan-kawan. Hadis kursi ini mengajarkan kepada kita bahwa berkah Allah itu selalu kita butuhkan. Berkah Kita perlukan. Iya, itu bahasa Indonesia. perlukan. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan yang kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu mencari berkah, baik berkah kepada harta, berkah kepada manusia, maupun berkah pada ilmu kita. Itu dia. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Asyaz Ataki sudah bacakan cerita. Adik-adik. Oke. Adik-adik boleh tangkap tak? Boleh faham tak cerita tadi itu, Dek? Asyaz boleh faham tak cerita ini? Boleh faham. Nak difahamkan lagi tak sama Umi? Nah, ada juga yang difahamkan lagi. Okey. Baiklah adik-adik sekalian, Ustazah cuba untuk jelaskan hadis ini sekejap ya, dan selepas itu Ustazah akan berdialog dengan sahabat kita Asyaz Ataki, dan Ustazah akhirnya ya merujuk juga dalam 10 syarah hadis qudsi. Nih, 10 syarah hadis qudsi. Minta maaf, 100 syarahan hadis qudsi. Ustazah kalau tak faham sesuatu, Ustazah akan cuba cari sampai betul-betul faham. Ya, disyarah oleh seorang ulama hadis dari kota Madinah Al-Munawwarah yang bernama Muhammad Awwamah. Ya, Muhammad siapa adik? Muhammad Awwamah. Okey, ceritanya begini adik-adik. Dalam riwayat hadis Bukhari, hadis yang sahih itu, Nabi Ayub itu ternyata ketika berumur 70 tahun diuji oleh Allah sakit kulit. Sakit kulit. Dan beliau diuji oleh Allah ini bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, sampai 18 tahun. Ya, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, sampai 18 tahun diuji. Artinya umur 70 tahun dicampurkan dengan 18 tahun jadi berapa? 88 tahun baru Nabi Ayub sehat semula. Jadi umur 88 tahun tu sehat. Umur 70 tahun sakit. 70 menuju 88 tahun itu perlu masa 18 tahun untuk sakit. Asyaz pernah sakit sampai berpuluh-puluh, berbelas-belas tahun? Tak pernah. Sehari dua nangis tak? Mengeluh tak? Oh tak. Pandai ni, orang beriman ni betul. Jadi selama 18 tahun itu Nabi Ayub menderita kesakitan. Ya, dengar adik-adik, sakit kulit. Ya, sampai orang-orang tak nak bersamaan dengan Nabi Ayub karena penyakit kulit. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian supaya dengan sakit itu Nabi Ayub boleh menyambut rahmat Allah selepas hilangnya sakit. Akhirnya Nabi Ayub pergi bersama istrinya, dikawani istrinya untuk buang hajat, yaitu kalau di sini buang hajat apa Bi? Untuk pergi tandas begitu. Tetapi istrinya menunggu lama sangat, tak keluar Nabi Ayub dari tempat dari tandas itu. Ya, tandas zaman dahulu bukan zaman sekarang kita punya tandas ya. Ternyata Nabi Ayub di situ mendapatkan
perintah dari Allah untuk menghentakkan kakinya sehingga iya, maksudnya dekat area situ. Tandasnya itu bukan tandas begitu, sayang. Dia tempat luas begitu, dia hendak buang hajat di situ. Nah, di tepi-tepinya itu luas lah, tempat luas. Bukan macam kita di dalam tandas yang begitu ya. Dia hentakkan kakinya, akhirnya di situ Nabi Ayub mendapatkan air, mata air ya. Akhirnya Nabi Ayub mandi di situ. Bila mandi di situ, istrinya yang menunggu. Kemudian macam nampak lama sangat, istrinya akhirnya mencari suaminya. Mencari. Di tempat pertama kali istrinya itu meninggalkan suaminya, dihantar untuk buang hajat itu. Ya, untuk kita susah nak kata tandas ya, dulu itu tak ada tandas macam kita orang ni. Yang jelas ke tempat pembuangan, maksudnya nak buang air begitulah. Kemudian akhirnya melihat air yang melimpah tadi, Nabi Ayub melepaskan pakaiannya dan mandi di situ, ya, tanpa berpakaian, tanpa berbusana itu. Maka istrinya mendatangi tempat yang pertama dia tinggalkan suaminya di situ. Tiba-tiba yang nampak di situ siapa? Yang nampak ada seorang lelaki yang handsome, ya, yang rupawan. Maka si istri itu bertanya, wahai tuan, bolehkah aku tahu engkau ada nampak tak orang di sini? Kata lelaki itu, siapa yang kau maksudkan? Saya maksudkan saya telah menghantar suami saya di sini. Adakah engkau nampak lelaki selain engkau di sini? Tak tahunya lelaki itu berkata, akulah suamimu. Terkejut. Artinya Allah bagi kesembuhan kepada Nabi Ayub itu seketika, sempurna dan tuntas. Penyakitnya terus hilang semuanya. Jadi lelaki yang sangat handsome, yang rupawan. Maka kita boleh tahu apa yang sebetulnya berlaku ketika Nabi Ayub sedang mandi di air yang Allah bagi itu. Ternyata pada saat mandi itu, Nabi Ayub itu dihujani oleh Allah hujan belalang. Tapi belalangnya belalang emas. Bukan satu belalang. Ya, dalam hadis ini yang sahih ini, yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlu jarabin minal dhahab. Ya. Dalam keadaan bogel, ya, Nabi Ayub masuk dalam air yang sudah ada di situ, ya. Kemudian telanjang, ya. Kemudian Allah hujani dia, yaitu hujan belalang. Yang belalang itu terbuat dari emas, dan akhirnya Nabi Ayub memunguti, ya, mengutip dan memasukkan fi thawbihi, ke dalam bajunya. Maka di situ Allah berfirman, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupi daripada apa yang kamu lihat? Artinya, wahai Ayub, aku dicukupkan engkau dengan kesehatan badanmu daripada setakat belalang-belalang emas. Artinya, adik-adik sekalian, kesehatan badan itu tak ternilai harganya berbandingkan emas yang melimpah. Betul tak? Allah bagi Nabi Ayub itu kesehatan. Kesehatan apa tadi? Kesehatan yang luar biasa, yang sempurna, yang sembuhnya itu tidak perlahan-lahan, tapi sembuhnya itu terus seketika, jadi lelaki yang betul-betul sehat dalam umurnya 88 tahun. Ya, sehat di situ. Ya, Adik Asis mengantuk? Tak. Oh. Sehari tak rehat kan? Tak. Sehari tak rehat, betul? Masya Allah, ada hal dia. Kesiannya. Oke. Baik. Kemudian Allah kata, bukankah aku telah cukupkan kamu dengan kesehatan kamu daripada belalang-belalang itu? Artinya, hai Nabi, kenapa engkau mengutip emas-emas dari bata belalang itu? Ya, belalang-belalang emas itu. Tak cukupkah aku bagi kau kesehatan? Kata Nabi Ayub, demi rasa syukurku kepadamu ya Allah, untuk menghormatimu ya Allah, karena engkau telah menurunkan belalang-belalang ini kepadaku, maka aku kutip dan aku simpan dalam bajuku. Maksudnya apa di sini, adik-adik? Satu, bahwa kesehatan badan itu lebih berharga daripada kepingan-kepingan emas. Yang kedua, tahu tak?
Selepas Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan kekayaan. Jadi kekayaan itu ujian. Paham tak, Dik? Paham. Adik ingin ujian itu dalam bentuk apa? Sakit. Kaya itu juga ujian. Kaya itu fitnah. Fitnah itu adalah ujian bagi kita untuk bersyukur ke tidak. Oke? Jadi kalau seseorang itu sudah menderita kesakitan adik-adik dan dilalui dengan kesabaran, maka dia tinggal menunggu hadirnya rahmat. Dan tahu, hadirnya rahmat langsung dalam bentuk dua. Pertama, hadir dalam bentuk kesehatan yang sempurna selepas dia mengalami kesakitan selama 18 tahun. Dan yang kedua, kecukupan harta benda. Yang ini adalah merupakan ujian yang kedua. Selepas apa? Selepas ujian kesakitan. Mana yang paling susah menurut Asyaj? Ujian sakit badan ke ujian harta benda? Harta benda. Sebab apa? Susah harta benda tu kita nak lepaskan. Sebab orang dikasih harta benda belum tentu jadi seorang dermawan. Betul tak? Tapi orang semalam berbincang. Kadang-kadang dermawan pun tunjuk-tunjuk action. Kan? Itu susahnya dibagi harta benda. Belum tentu dia boleh bersyukur. Dan yang kedua, kalau dia bersyukur pun kena menipu untuk mencari gelaran dermawan. Betul tak? Kemudian kalau sakit, mau tak mau memang dia akan meratap, mohon, berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi ketika senang, belum tentu dia ingat Allah Ta'ala. Betul tak? Macam korun. Tak jauh-jauh. Adik kalau sakit ingat Allah tak? Lagi teruk, kalau sakit tak ingat Allah. Kalau sehat ingat Allah tak? Masya Allah. Lalu bila adik boleh ingat Allah? Tunggu dihukum Allah. Tunggu dihukum Allah. Kalau adik lalai itu menghukum Allah. Adik kalau bijak, jangan tunggu dihukum Allah. Tapi tengok orang lain yang lalai itu dihukum Allah, cukup adik jangan lalai. Oke, adik punya kesehatan. Punya duit. Mana yang berharga? Kesehatan adik atau duit adik? Kesehatan. Duit belum bersyukur. Betul tak? Kadang duit juga dihambur. Benda-benda yang tidak pun kadang-kadang sombong juga. Sombong macam mana kalau dia sakit? Sakit itu menunjukkan ketidaksempurnaan diri. Banyak dicela, banyak dicacat orang. Betul tak? Begitu adik-adik. Jadi itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah menegur, ya, bukankah aku telah mencukupkan kamu daripada belang-belang yang kamu lihat? Betul ya Allah, tapi aku ingin menghormatimu sehingga aku mengutipnya dan supaya nanti aku boleh bersyukur. Masya Allah. Ini ujian yang kedua adik-adik. Ya, ujian yang kedua tentang Nabi Ayub alaihissalam. Cuma di sini pelajaran yang boleh kita petik adalah bahwa siapa saja yang berada dalam kesakitan, dalam penderitaan, Allah bagi sakit sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun tak sembuh. Kemudian adik-adik ada yang memiliki mak, ada yang memiliki ayah, sudah sakit-sakitan. Bagi nasihat mak, ayah, hadis ini, wahai ayah, wahai mak, kalau kita lagi diuji oleh Allah, rasa sakit, sesungguhnya jika kita bersabar, hakikatnya kita sedang menanti rahmat Allah. Seperti mana Nabi Ayub alaihissalam sabar menerima kesakitan selama 18 tahun, akhirnya beliau mendapatkan kesehatan. Dan kesehatan itu adalah sesuatu yang perlu untuk disyukuri. Lalu Nabi Ayub juga mendapatkan perkara yang kedua, yaitu kepingan-kepingan emas. Artinya kita kalau sudah sehat, kita sudah boleh bekerja lagi. Dan kita belum mendapatkan harta benda. Tapi harta benda tidak seberapa nilai berbandingkan dengan kesehatan. Itu kata Allah di sini. Maka alhamdulillah orang-orang yang susah, yang miskin-miskin itu ya, badannya sehat. Tapi orang yang kaya-kaya, badannya sakit-sakitan. Mana dipilih? Nak kaya tapi sakit-sakitan badan, atau nak tidak kaya harta benda tetapi sehat badannya? Pilih mana? Tak banyak harta tapi sehat badannya. Bagus. Tak banyak harta tapi sehat badan. Mengapa? Karena kalau sehat badan, kita boleh
untuk kepada Allah. Kita boleh bekerja, kita boleh tunduk pada Allah, tidak banyak mengeluh, tidak banyak banyak alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Cumanya di sini Nabi Ayub berpesan dan berkata kepada Allah Ta'ala, bukan aku tak cukup ya Allah, tapi aku kurang akan keberkatan. Artinya, walaupun Nabi Ayub itu mengambil emas-emas daripada belalang itu ya, belang-belang emas itu, tapi hakikatnya Nabi Ayub memerlukan satu keberkahan. Disinilah Nabi Ayub mengajarkan kat kita bahwa punya harta tidak cukup, punya kesehatan tidak cukup, punya umur yang panjang pun tak cukup. Yang mencukupinya adalah keberkahan dari Allah, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam kuasa. Jadi kalau diberkati oleh Allah, maka kebaikan itu akan melimpah. Dan satu-satunya kitab yang boleh memberikan berkah dalam segala aspek, dalam segala bidang, Al-Quran. Bunyinya dalam Al-Quran surah Sad ayat yang ke-29, kitabun ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadhakkaru ulul albab. Jadi adik-adik, suatu yang paling berkah itu adalah Al-Quran. Dan Nabi Ayub telah menjelaskan bahwa yang dicari Nabi Ayub itu adalah keberkahan. Ketika dibagi harta, Nabi Ayub ingin mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Ketika diberikan ilmu, Nabi Ayub ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Ketika dipanjangkan usianya, Nabi Ayub meminta keberkahan dalam umur atau usianya. Ada hari jadi, itu tak bermakna hari jadi itu tanpa ada keberkahan dalam umurnya. Okey, adik-adik sekalian, mari kita dengarkan apa ringkasan, apa pesan yang boleh disampaikan oleh sahabat kita Asyash At-Taki terkait dengan kisah Nabi Ayub dan belang emas. Okey, Ustazah atau Uminya ingin tahu apa kesimpulan yang boleh Asyash kemukakan untuk kawan-kawan sekalian. Bersyukur. Bersyukur. Satu lagi, apa lagi? Ridha. Ikhlas. Ikhlas apa ni? Iyalah kalau kita ditimpa azab kita ikhlas lah. Ridha. Kita ridha. Okey. Kita ridha. Selain kita ridha, Lepas tu kita ridha tu apa? Di asas ngantuk dia. Ridha tu adalah apa tu? Tak apa kalau misalnya Allah beri kita timpa satu musibah. Kalau kita tahan, kita tak marah pada Allah, kita menghadap pada Allah, nak tahannya itu ridha. Oh, ditimpa musibah, tahan, tidak marah-marah tu ridha. Kalau sabar? Kalau sabar tu sabar je, kalau sakit sabar. Kan sakit kan boleh memadamkan dosa. Oh, sakit tu kena sabar karena dia boleh padamkan dosa. Masuk tak kategori sabar di sini Nabi Ayub? Sabar dia. Nabi yang paling sabar siapa? Nabi yang paling sabar Yusuf. Nabi Ayub di sini. Nabi Ayub. Oh, Nabi Yusuf. Kisahnya di sini Nabi Ayub. Nabi yang paling bersabar. Ya kan? Okey. Jadi dari situ adik harus boleh kaitkan dengan nama Allah yang mana satu yang layak kita nak masukkan dalam kisah ini. Agak-agaknya nama Allah yang mana yang boleh adik masukkan dalam kisah Nabi Ayub ni? Ar-Rahman. Bukan. Ar-Rahman. Salah. Ar-Rahman. Apa salah? Ar-Rahman kan yang menimpakan musibah. Betul ke? Betul. Mantap. Nama Allah Ar-Rahman. Tapi selain nama Allah Rahman, As-Sabur. Selain nama Allah Sabur, tak tahu. Okey, jadi adik-adik, Allah Ar-Rahman tengah bertindak kepada Nabi Ayub AS untuk apa?
untuk memberikan rahmatnya melalui apa? Melalui kesakitan. Pernah dengar doa Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhan, Engkau telah timpakan aku mudarat. Mudarat itu sesuatu yang membahayakan, itu penyakit. Tetapi aku tahu ini bentuk kasih sayangmu. Kan? Allahu Akbar. Itulah jarang orang paham bahwa kesakitan itu bentuk rahmat Allah. Karena dengan sakit seseorang akan mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Ada orang yang sakit tapi tak ingat. Itu lagi teruk. Kalau sudah sakit tak ingat Allah, bila nak ingat Allah? Betul tak? Yang kedua adalah as-sabur. Sabar. Sabar itu lebih awal daripada reda, sayang. Sabar itu dia bertahan diri, tidak mengeluh. Dan dia berharap supaya sesuatu yang sakit itu boleh diambil oleh Allah. Tapi kalau ridho, itu dia tak fikir lagi. Dia bagi sakit, sembuh ke tak sembuh, dia tak fikir lagi. Dia hatinya itu serono je. Dia terima. Ya kalau sabar, dia tahan diri, dia tak marah sama Allah, tapi dia berkehendak, ya Allah, Engkau tariklah musibah yang menimpaku ini. Itu sabar. Tapi kalau ridho, ya Allah, aku tidak marah, aku tidak benci, aku ridho. Artinya Engkau ambil musibah ini, Engkau tak angkat musibah ini, terpulang. Itu urusan saya. Jadi ridho itu lebih tinggi. Sabar itu hukumnya wajib ke sunnah? Wajib. Dari dengar tuh sabar itu hukumnya wajib. Dan orang sabar itu hakikatnya orang yang menantikan Rahmat. Jadi adik banyak bersabar ya dengan mak, banyak bersabar juga dengan ayah, dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dan mak-maknya juga banyak sabar ya mak ya dengan anak-anaknya. Hakikatnya kesabaran itu adalah untuk menyambut datangnya rahmat. Rahmat apa? Rahmat yang kita inginkan, seperti mana Nabi Ayub alaihissalam menginginkan kesembuhan, maka Allah bagi kesembuhan dengan adanya kesabaran. Allah Maha Sabar, maka kita pun mencontoh sifat ini, kita juga bersabar. Allah sabar, tengok perangnya kita orang. Tak sabar ke Allah itu. Tengok, dibagi kesakitan tak ingat Allah, dibagi kenikmatan tak ingat Allah. Kalau Allah mau, Allah dah hukum je. Tapi Allah sabar. Masih ingat nama Allah Al-Halim? Ingat. Allah tidak menghukum manusia karena kejahatannya. Dibiarkan, jadi bagi nikmat aja supaya dia sedar. Tak sedar, dibagi hukuman. Supaya apa? Kembali kepada Allah. Tetapi seorang nabi yang sudah ingat Allah, dah sedar dengan Allah, dibagi sakit itu adalah untuk meninggikan darjatnya lebih daripada darjat manusia. Okey, jadi itu saja adik-adik sekalian. Sahabat kita Asyaj berpesan, mari kita bersyukur kepada Allah, mari kita bersabar kepada Allah. Lepas tu, mari kita redha terhadap segala bentuk musibah yang menimpa kita. Itu saja adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.